Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi akramana bi syahri Ramadan, syahrun nafahati wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dari Masjid Istiqlal, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian semua puasa, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menggunakan kata kutiba. Kutiba adalah mabni majhul dari kataba, fi'il madhi yang mabni majhul, di mana kata kataba sendiri artinya adalah mengikatkan. Karena itu kalau orang menulis dalam bahasa Arab, menulis huruf-huruf Arab itu diikatkan satu sama lain. Ya, diikatkan. Karena nyambung-nyambung kalau dalam bahasa Arab. Itu kataba. Fi'il madhi, menggunakan fi'il madhi yang berarti itu adalah satu penegasan. Ditambah lagi dengan majhul, mabni majhul, kutiba, adalah lebih lagi penegasan. Dan kata kutiba itu dalam bahasa Arab, kalau dalam syair jahiliyah disebut katabatin naqah, itu artinya onta itu diikat dengan erat. Nah, kata kutiba dalam Al-Quran itu dimaksudkan adalah diwajibkan. Artinya diwajibkan ya dengan sungguh-sungguh dan sangat kuat. Karena setiap kata kutiba dipakai dalam Al-Quran itu pasti idiomnya adalah yang sulit, yang masyaqqah, yang berat. Seperti puasa. Puasa ini berat. Karena itu dikatakan dengan kata kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Dalam ayat lain disebut kutiba alaikumul qitalu. Karena perang itu masyaqqah, perang itu berat, maka pakai kata kutiba. Padahal ada kata lain misalnya faradha atau furidha yang berarti wajib juga. Tapi Al-Quran menggunakan kata kutiba. Ada lagi dikatakan kutiba alaikumul qisasu. Ya, artinya adalah diwajibkan dengan sungguh-sungguh ya atas kamu untuk melaksanakan qisas. Ya, di sini kutiba alaikumul siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. As-siyam sendiri adalah puasa, dari kata shoma yasumu, qama yaqumu. As-shaum artinya puasa, yang berarti secara lughawi adalah menahan diri dari sesuatu. Ada as-shaum itu juga menahan diri dari berkata-kata, seperti yang disebutkan dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya. Jadi Siti Maryam di situ
bernazar untuk tidak berkata, untuk tidak berbicara. Ya. Saum. Dalam kata lain, soma yasumu itu juga dikatakan al-khailu khailun soimun dalam syair jahil itu. Khailun soimun itu artinya kuda yang berpuasa. Artinya kuda itu dia hanya berdiri diam, tidak mau makan. Tidak mau makan. Dia seperti sedang galau, ngambek begitu. Itu juga dikatakan soimun. Jadi kata soimun adalah atau siyam atau saumun itu menahan diri. Nah, kalau dalam kaitannya dengan ini adalah asyam, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, dengan disertai niat harus ada niat, ya, dan sadar gitu. Jadi asyamu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biqtiranin niyah. Jadi harus disertai niat. Karena itu salah satu syaratnya berpuasa, rukunnya adalah apa? Niat. Niat itu di malam hari harus tabyitun niyah. Niat, ada pendapat bahwa niat itu hanya boleh di hati saja, tapi ada juga pendapat niat itu harus dilafalkan saja, supaya dilafalkan juga karena supaya jelas. Kalau niat di hati saja kita tak tahu niatnya, kalau dilafalkan kita jelas kalimatnya. Ya, maka itu niat. Ya. Jadi kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian semua. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua agama samawi atau semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi untuk memberikan ajaran agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya ada kewajiban puasa. Hanya puasanya tentu berbeda-beda, persyaratannya beda-beda. Tapi ada satu qaul yang mengatakan bahwa zaman Nabi Nuh pun ketika selamat dari banjir bandang, banjir topan itu, kemudian Nabi Nuh berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Karenanya kalau mungkin para pendengar, para pemirsa pernah juga berkenalan dengan tetangga kita yang beragama Nasrani misalnya, mereka juga ternyata berpuasa. Berpuasa. Mereka ada yang puasanya 40 hari, ada yang puasanya 50 hari. Nah, dalam ceritanya dulu ketika mereka juga ternyata diwajibkan puasa Ramadan, kalau orang Yahudi kemudian menawar puasanya untuk 1 hari saja, yaitu Asyura. Kemudian kalau orang Nasrani waktu itu karena bulan puasa, bulan Ramadan itu jatuhnya pada saat panas, udara panas, dan karena itu pula Ramadan dikatakan Ramad dari kata Ramadan yang artinya adalah panas membakar. Ya. Jadi Ramadan aslinya adalah untuk mensifati batu-batu di padang pasir itu, di gunung-gunung itu yang sangat panas karena tertimpa sinar matahari seharian yang sangat panas. Itulah kata Ramad. Maka ketika umat waktu itu memberikan nama Ramadan, itu diambil dari peristiwa itu. Nah, diceritakan dalam
tafsir Al-Qurtubi itu bahwa Ramadan pada zaman orang-orang Nasrani dulu itu jatuh pada waktu yang sangat panas, kemudian mereka menggantikan di waktu lain. Jadi ketika Ramadan itu tidak puasa, tapi nanti puasanya di hari lain digantikan. Seperti ini sudah tradisi pada zaman dahulu. Pada zaman jahiliyah juga mereka suka menggeser bulan, misalnya bulan Rajab. Karena Rajab itu salah satu bulan Muharram, mereka tidak boleh berperang, sedangkan waktu saat itu mereka punya kebutuhan untuk berperang, karena berperang itu mendapat ghanimah gitu ya. Maka kemudian mereka sepakat bulan Rajab itu dipindah, diakhirkan nanti ya. Nah, kecuali Bani Mudhar. Yang Bani Mudhar ini salah satu-satunya kabilah yang tidak mau menggeser itu karena saking hormatnya kepada bulan Rajab itu, bulan haram. Maka akhirnya bulan Rajab itu juga dapat julukan Rajab Mudhar ya. Rajab Mudhar karena itu. Nah, umat Nasrani waktu itu ketika menggeser, kemudian karena digeser di waktu lain, mereka punya rasa kurang enak kali ya. Jadi ada kompensasinya. Ketika mereka puasa di bulan lain, bulan Ramadan, itu kemudian ditambahin menjadi 40 hari. Maka mereka puasa 40 hari. Lama-kelamaan setelah lewat zaman, begitu zaman ada salah satu raja yang juga ingin lebih khidmah pada agama, mereka menambahkannya 7 hari lagi, jadi 47 hari mereka puasa. Nah, karena 47 hari tanggung, akhirnya mereka puasa 50 hari. Jadi mereka adatnya pada akhir-akhir itu 50 hari puasa di luar Ramadan gitu. Tapi kemudian budaya yang terbawa sampai akhir, sampai kemudian datangnya Islam, dilahirkan Nabi Muhammad SAW, itu mereka masih terbiasa dengan puasa Asyura. Puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itulah yang menurut salah seorang mufassir, menurut salah seorang pendapat ya, satu pendapat itu mengatakan bahwa puasa Asyura itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ini satu pendapat. Ada pendapat lain yang lebih kuat, bukan seperti itu, bahwa memang kutiba alaikumusyamu itu ya memang untuk Ramadan. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa ayat itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seterusnya adalah ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat yang berarti adalah beberapa hari yang ditentukan. Nah, lafalnya beberapa hari. Makanya ada yang menafsirkan beberapa hari itu adalah puasa Asyura sama puasa Ayyamul Bid. Ya, Asyura itu 10 Syura, 10 Muharram. Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Maka itu katanya yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat. Ya. Terusnya faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah, diqodoklah pada hari-hari lain selain Ramadan tadi ya. Jadi makanya ada yang mendapatkan seperti itu. Karena apa? Karena ayat berikutnya itu bunyinya adalah
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat berikutnya inilah yang secara eksplisit ya menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu pada malam Lailatul Qadar ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa RRI Net dan pendengar RRI programa 1, 2, 3, 4 dan para jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itulah. Jadi syahrul Ramadan ini yang menurut salah satu pendapat juga disinilah letak kewajiban puasa Ramadan. Ini salah satu pendapat ya. Salah satu Ramadan. Jadi diwajibkannya kita puasa Ramadan ini berdasarkan ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, barang siapa faman syahida yang menyaksikan, artinya kita hidup ya dengan sehat gitu pada bulan Ramadan, falyasum, maka kita disuruh berpuasa, wajib berpuasa. Kemudian ayat yang tadi itu diulang lagi, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit ya, atau dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari-hari lain. Nah, ini ada kaitannya dengan kemudian para ahli fikih memperinci siapa saja sebenarnya yang wajib berpuasa itu. Ya. Yang wajib berpuasa ini ada 5. Ya, ada 5 golongan ya. Pertama ada 5 syarat itu ya. Muslim pertama. Pertama dia muslim, dia harus seorang Islam, dia harus yang sudah bersyahadat ya, dan dia memang mengaku dirinya muslim, maka dia wajib. Kalau non muslim tidak wajib puasa ya. Kemudian akil, berakal, dia tidak gila, tidak sedang kehilangan akal, pingsan, atau dia akalnya terganggu-ganggu gitu ya. Nah, itu tidak wajib, tidak. Kemudian yang ketiga adalah balik. Balik itu kita udah tahu semualah, kalau anak-anak laki-laki balik itu ya setelah bermimpi katanya ya. Ada tanda-tandanya kalau anak laki-laki balik itu suaranya berubah ya, dan itulah. Kalau anak perempuan itu biasanya lebih cepat lagi, karena dia begitu datang haid berarti dia udah balik. Dia wajib berpuasa. Kalau sebelum balik belum wajib ya. Kemudian yang keempat apa? Qadir. Qadir artinya mampu untuk melakukan puasa. Nah, ini bagi orang-orang yang sakit atau orang yang sudah sepuh, yang kalau berpuasa itu bisa mengancam jiwanya, maka boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah ya. Nah, para ulama modern ini sudah mengeluarkan fatwa bahwa di antara yang digolongkan tadi yang tidak qadir itu adalah para pekerja bangunan, pekerja berat lah, tidak mesti bangunan. Pekerja berat yang memang bekerjanya itu sehari-hari memang membutuhkan tenaga yang luar biasa, sehingga kalau puasa mereka jadi lemah ya. Maka itu ada yang memfatwakan itu boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti harus mengqodoknya di hari lain kalau sudah keluar Ramadan atau dia punya kesempatan dalam setahun itu. Yang kelima adalah mukim. Mukim artinya orang yang berdomisili di satu tempat, dia tidak sedang bepergian kemana-mana. Sebab kalau bepergian berarti dia boleh untuk tidak puasa, kemudian mengqodoknya. Nah, bepergian kemana? Bepergian yang menjadi syarat sahnya mengqosor dan menjamak sholat.
yaitu ukurannya adalah 2 marhalah. 2 marhalah itu kira-kira 80 kilo, karena satu marhalah itu 40 atau 41, maka kalau 2 marhalah berarti 80, sekitar 80 atau 82 kilo. Kalau kita bepergian, ya, 80 kilo jauhnya minimal, sudah boleh tidak berpuasa, ya. Nah, kalau zaman dahulu 80 kilo itu ditempuh dengan onta melalui padang pasir atau dengan keledai, tentu jauh sekali. Tapi sekarang dengan Kijang, dengan Pajero, pakai tol lagi, ya, hanya sebentar aja. 80 kilo ini mungkin 25 menit lah, atau 30 menit itu sudah, ya. Tapi itu tetap seperti itu. Jadi kalau sudah 80 kilo lebih, itu sudah boleh tidak berpuasa, kemudian nanti mengqadha. Nah ini masalah bagaimana, mana yang lebih utama, orang-orang yang berpuasa, dia musafir, kemudian dia merasa kuat, dirinya kuat berpuasa atau tidak? Apakah kalau tidak berpuasa lebih baik? Ini para ulama mengatakan bahwa sebaiknya ini, karena ini ada rukhsah dari Allah yang diberi, kemudahan yang diberikan oleh Allah, sebaiknya diambil. Kalau nggak diambil itu kita sombong. Kita sombong pada Tuhan. Tuhan udah ngasih kemudahan, kenapa nggak kita ambil? Ya. Jadi kenapa kita menyiksa diri gitu? Ya. Kan sudah dikasih keringanan, kita ambil. Nah, ada yang berpendapat begitu. Ya. Walaupun ada juga yang saya rasanya tidak puas, tidak tenang, karena perjalanannya 100 kilo sekarang itu sebentar, dan ini ya monggo yang demikian, karena itu kembali kepada pribadi masing-masing. Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Programa 1, Programa 2, 3, dan 4, serta para jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, inilah puasa-puasa, karena puasa itu memang tuntunannya jelas. Ada ayatnya Al-Quran tadi, dasarnya kita sudah bacakan. Hadisnya juga ada. Hadisnya dikatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjul baiti man istata'. Shaumi ramadan. Jadi dasarnya sangat kuat, baik Al-Quran maupun hadis, bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu pilar dari 5 rukun Islam. Makanya ini sangat-sangat penting puasa Ramadan bagi siapapun. Dan Allah di bulan Ramadan ini telah memberikan satu barokah, satu keistimewaan yang luar biasa. Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman, wahtisaban. Wahtisaban itu ihsib, itu kita, artinya kita berhati-hati menghitung-hitung. Artinya berpuasa itu harus berhati-hati. Jangan sampai berpuasa tapi kita tidak hati, kita melanggar. Kita berpuasa tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa. Karena dalam puasa ini kita ada hal-hal yang biasa di luar puasa itu halal, ketika puasa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum atau yang sejenisnya, tidak boleh bergaul, menggauli istri, ya. Nah, ini tidak boleh juga memaki-maki orang, menyakiti orang. Itulah puasa, ya. Para pemirsa RRI Net, para pendengar RRI Programa 1, 2, 3, dan 4, serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada. Jadi kita sangat beruntung kali ini kita masih bisa menyaksikan bulan Ramadan, ya. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kita-kita yang ada, yang bisa menyelesaikan Ramadan ini adalah orang-orang yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai bulan puasa, bulan Ramadan yang datang pada kita itu kita sia-siakan. Maka kita taati saja, karena taat pada ulil amri itu juga wajib.